Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kabupaten Bulungan melakukan kegiatan bersih-bersih atau drainase saluran air di Jalan Salak. Hal tersebut lantaran banyak titik saluran air di Jalan Salak yang tersumbat dan terjadi genangan saat musim hujan. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bulungan Hairul menyampaikan untuk menangani drainase satu Kabupaten Bulungan ini masih mengalami kendala transportasi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Jorgi Santana Silalahi, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Jorgi. Ya, halo Mei, selamat siang. Ya, selamat siang. Silahkan dengan informasi Anda, apa kesimpulan dari kegiatan bersih-bersih tersebut? Baik, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners. Hari ini Minggu 28 November 2021 sejak pukul 8 pagi tadi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Bulungan kesimpulannya melakukan kegiatan bersih-bersih gotong royong tepatnya di Jalan Salak, yang dimana kegiatan ini untuk melakukan drainase di saluran-saluran air yang mampet, yang juga dimana di lokasi tersebut rawan terjadinya banjir dan juga genangan air yang hingga memakan bahu jalan. Dan pelaksanaan pembersihan gotong royong drainase di Jalan Salak Kabupaten Bulungan itu dilakukan dari sejak pukul 8 pagi dan sampai pukul 11 siang tadi. Meskipun kegiatan pembersihan drainase di beberapa ruas jalan protokol ini seharusnya menjadi tanggung jawab oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan, tapi Hairul, Ketua Kepala Dinas PUPR Bulungan, kegiatan bersih-bersih beserta jajaran tersebut sebagai inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dalam turut menjaga menangani masalah banjir, yang dimana juga di bulan November sampai Desember ini merupakan di mana cuaca mulai pancaroba khususnya di Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Bulungan. Rencananya perbaikan drainase dan juga normalisasi saluran ini secara bertahap dari awal tahun 2022, yang dimana ditutup pakai kayu papan, bakal diganti dengan bangunan manhole atau penutup lubang got, kemudian pasang besi trail, yang dimana besi got selokan itu supaya tidak ada lagi genangan hingga makan jalan, ataupun dan membangun plat juker gorong-gorong itu juga yang nantinya akan menghubungkan pembuangan air menuju pembuangan saluran di air drainase hingga ke sungai. Ia juga menyebutkan alasan pergantian papan kayu ini untuk nantinya dipakai oleh papan besi supaya tidak terjadinya ada pembangunan di daerah tersebut yang mayoritas rawan genangan banjir hingga di pinggir jalan. Dan ia juga menyebutkan sesuai peraturan daerah nomor 25 tahun 2002 tentang ketertiban dan kebersihan lingkungan dalam wilayah Kabupaten Bulungan, pada pasal 4 huruf B dan C dan pasal 8 ayat 1 dan 2. Mei. Ya, kemudian apa kendala utama saat ini dari pihak Dinas PUPR sendiri? Baik, menurut kendala dari Dinas PUPR Kabupaten Bulungan menyampaikan ada beberapa titik yang belum bisa ditangani, khususnya di daerah hulu, di area gunung, yang dimana drainase ini masih bertahap untuk di pembangunan dan juga dipakai saluran air, terutama yang fokuskannya oleh teman-teman Dinas PUPR itu adalah di daerah kota, yaitu di daerah konstruksi perbatasan antara Bulungan dengan daerah hilir, itu yang sangat sulit. Dan kedua, adanya Bulungan itu Dinas PUPR itu menginginkan adanya bantuan anggaran kendaraan operasional. Kemudian yang ketiga, alat-alat yang perlu dilengkapi di awal tahun 2022 adalah yaitu mesin trako, yang dimana untuk mengangkut limbah atau air-air yang padat di drainase sendiri. Nih. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bulungan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini kita coba saluran yang di Jalan Salak drainasenya, karena ini adalah posisi yang paling rendah. Jadi kenapa harus di sini? Ini nanti kita anggap saluran yang utama lah untuk mengalirkan dari titik-titik lain, spot-spot yang dari jalan seperti Jalan Rambai Padi yang dari sana. Nah, aliran airnya ini
larinya ke Jalan Kolonel Setaji. Untuk ke depan semua di Jalan Buah-Buah ini, bahkan nanti mungkin ke tempat lain, karena kami ada timnya itu, kami itu ada tim surveinya. Nah itu setiap hujan dia survei di titik-titik mana ada genangan. Dan kerjaan kami ini bukan hanya yang di dalam parit, yang di atas jalan juga kami keringkan. Seperti itu tadi di Jalan Langsat kita keringkan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.